dari kelompok 6, yaitu saya Jenny Irwansyah dan ini rekan kerja saya Dira Maulia Selvi. Baik, di sini saya akan membahas materi kami berdua, yaitu ada kristal semikonduktor dan Permukaan Fermi dan logam. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kristal semikonduktor. Di mana semikonduktor merupakan bahan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Disebut dengan semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Umumnya diklasifikasikan berdasarkan harga resistivitas listriknya pada suhu kamar, yaitu dalam rentang 10 pangkat 2 dan sampai 10 pangkat 9 ohm cm. Sebuah konduktor akan bersifat isolator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruang akan bersifat konduktor. Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya silikon, germanium, dan gallium arsenida. Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Namun belakangan ini silikon menjadi populer setelah germanium setelah ditemukan ekstrak bahan dari alam. Selanjutnya ada klasifikasi semikonduktor berdasarkan murni atau tidaknya bahan tersebut. Semikonduktor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Di mana semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja, misalnya Si saja atau Ge saja. Gambarnya bisa dilihat pada bawah ini. Selanjutnya itu ada semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang telah terkotori atau tidak murni lagi oleh atom dari jenis lainnya, dinamakan dengan semikonduktor ekstrinsik. Proses penambahan atom pengotor pada semikonduktor murni disebut dengan pengotoran atau doping. Dengan menambahkan pengotoran, impurities, struktur pita dan reaktivitasnya akan berubah. Ketidakmurnian dalam semikonduktor dapat menyumbangkan elektron maupun hole dalam pita energi. Terdapat tiga jenis semikonduktor ekstrinsik. Yang pertama itu ada semikonduktor tipe N, yang kedua semikonduktor tipe P, dan yang ketiga semikonduktor paduan. Selanjutnya aplikasi bahan semikonduktor, di mana ada 4 bahan untuk membuat semikonduktor. Yang pertama ada transistor, kedua dioda, ketiga sel surya, dan keempat mikroprosesor. Baiklah, itu saja materi dari kristal semikonduktor, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari saya. Selanjutnya energi Fermi. Pengertian energi Fermi. Energi Fermi adalah tingkat energi tertinggi yang ditempati oleh elektron pada suhu T sama dengan 0 Kelvin pada keadaan dasar. Energi Fermi merupakan suatu kuantitas yang sangat penting dalam sistem fermion. Elektron adalah fermion. Fermion adalah sistem partikel dengan fungsi gelombang yang saling bertumpangan yang memiliki spin setengah bilangan bulat ganjil, 1/2, 3/2, 5/2, dan lain sebagainya. Fermion memenuhi prinsip eksklusi Pauli, dan fungsi gelombang sistem fermion berubah tanda terhadap pertukaran setiap pasangan partikel. Fungsi gelombang semacam ini disebut asimetrik. Hanya satu fermion yang dibolehkan terdapat pada keadaan kuantum tertentu dan sistem tersebut. Sistem tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sistem dua partikel yang terbedakan dan sistem dua partikel yang tak terbedakan. Selanjutnya pada materi distribusi Fermi-Dirac atau Dirac. Syarat dari distribusi Fermi ini adalah partikelnya tak terbedakan. Satu keadaan energi hanya dapat diisi oleh satu partikel atau kosong atau memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Yang selanjutnya berlaku untuk fermion. Partikel spin pecahan misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan elektron, proton, neutron, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pada poin temperatur Fermi T dan kapasitas panas C untuk elektron temperatur Fermi, yaitu dari mekanika klasik energi
Untuk 1 derajat kebebasan U sama dengan 1/2 kmt, di mana untuk partikel tunggal 3 derajat kebebasan. Yang selanjutnya yaitu kapasitas panas untuk elektron atau Cv pada suhu yang lebih besar dari 0 Kelvin. Bahan logam selain mengandung elektron juga terdapat fonon di dalamnya. Elektron dan fonon inilah yang berperan dalam memenuhi nilai baik kapasitas panas logam. Dengan adanya elektron dan fonon dapat ditulis sebagai C logam sama dengan C fonon ditambah C elektron. Dengan menggunakan model elektron bebas klasik, energi rata-rata elektron pada suhu T sebagai identitas gas ideal. Selanjutnya, sehingga kapasitas panas elektron menjadi dE per dt sama dengan 3/2R. Sementara, menurut hasil eksperimen untuk semua zat padat elektron nilai kapasitas panas yaitu 3R. Jadi, model elektron bebas klasik tidak dapat menerangkan kapasitas panas logam. Selanjutnya, kapasitas panas, di mana kapasitas panas ini adalah U dikali T adalah energi setelah elektron pindah dari keadaan dasar. Selanjutnya kesimpulan, konduktor intrinsik yaitu setengah konduktor, sedangkan semikonduktor ekstrinsik yaitu energi yang sudah dikotori. Selanjutnya, elektron atau fermion adalah dalam sebuah atom memiliki tingkatan-tingkatan energi yang dapat diserap atau dipancarkan. Elektron ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Kehadiran partikel dalam keadaan kuantum tertentu dapat mencegah partikel untuk lainnya berada pada dalam keadaan tersebut untuk menempati tingkat energi tertentu atau loncat ke tingkat energi tertentu dan dapat dinyatakan melalui distribusi Fermi-Dirac. Demikian. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi dari